Apakah kamu tahu apa itu hukuman sapi robek? Di awal cerita, tokoh utama kita sedang disiksa, yaitu dengan mengikat 2 ekor sapi di kakinya, dan membakar jerami di belakang sapi-sapi tersebut. Merasakan sakit, sapi-sapi itu berusaha melarikan diri. Tetapi sang tokoh utama hanya perlu sedikit tenaga, dan kedua sapi itu langsung kelelahan hingga berbusa. Namun, tokoh utama kita tidak terluka sedikit pun. Sebelum ini, ia telah menjalani hukuman pemenggalan sebanyak 49 kali. Tetapi pedangnya patah tanpa melukainya sedikit pun. Bahkan hukuman yang paling menyakitkan, direbus hidup-hidup. Panas dari rebusan itu sampai membakar pakaian orang-orang di sekitarnya. Namun ia hanya merasa seperti mandi air hangat. Alasan ia dihukum mati adalah karena gurunya. Saat ia masih bayi, orang tuanya dibunuh oleh gurunya. Saat itu, ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Setelah itu, ia menganggap pembunuh orang tuanya sebagai ayahnya. Di bawah asuhan gurunya, ia menjadi seorang ninja yang tak kenal ampun. Ia dikenal sebagai Gabimaru the Hollow. Potensinya yang luar biasa diakui oleh gurunya, dan gurunya menjodohkannya dengan putrinya. Sebagai seorang pembunuh, ia telah lama meninggalkan semua emosinya. Namun, tak ada pahlawan yang tak luluh oleh cinta. Di bawah perawatan istrinya, ingatan kelam Gabimaru mulai memiliki warna, memiliki kelemahan. Gabimaru mulai ragu-ragu. Kecepatan pedangnya tidak seperti dulu lagi. Mengetahui hal ini, sang guru membakar wajah putrinya. Namun, ia meremehkan kekuatan cinta. Gabimaru tidak hanya tidak jijik, tetapi juga bekerja keras untuk mendapatkan uang, agar bisa hidup normal bersama istrinya. Suatu hari, ia akhirnya memutuskan untuk pensiun dan meminta izin pada gurunya. Sang guru pura-pura setuju, dan mengatakan jika ia menyelesaikan satu tugas terakhir, ia akan dibebaskan. Dengan prinsip jika aku tak bisa memilikimu, maka tak seorang pun boleh. Ia membocorkan keberadaan Gabimaru dan menjebaknya. Dengan kemampuan Gabimaru, melarikan diri seharusnya mudah. Tetapi istrinya masih berada di tangan gurunya, sehingga ia memilih untuk menyerah dan ditangkap. Karena dengan kekuatannya, orang biasa tidak dapat melukainya. Pada hari itu, seorang algojo wanita akan memenggalnya kembali. Wanita itu bernama Yamada Asaemon Sagiri. Gabimaru hanya perlu menatapnya sekilas, dan ia merasakan ancaman kematian. Layarnya menjadi gelap. Gabimaru tersadar dan segera menyentuh lehernya. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya benar-benar dapat membunuhnya. Ia melepaskan diri dari ikatannya. Sagiri langsung berada di belakang Gabimaru. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Menghadapi niat membunuh yang kuat dari wanita itu, Gabimaru dengan cepat merebut senjata seorang prajurit. Keduanya bertarung. Saat Gabimaru bersiap bertarung mati-matian, Sagiri mengeluarkan surat pengampunan. Ini adalah surat pengampunan dari Kesogunan. Apapun kejahatannya, ia akan diampuni. Dengan surat ini, Gabimaru dapat terbebas dari kejaran gurunya dan pemerintah. Bahkan ia akan mendapatkan perlindungan, dan dapat hidup normal bersama istrinya. Imbalan besar selalu disertai risiko besar. Gabimaru harus pergi ke sebuah pulau bernama Kotak Surga. Tempat itu adalah surga dunia. Konon, di pulau itu terdapat ramuan keabadian. Demi menemukan ramuan tersebut, istana telah mengirim banyak orang ke pulau itu. Namun, tak satu pun yang kembali hidup-hidup. Jasad yang terdampar pun sangat aneh. Meskipun terdengar seperti dongeng, demi istrinya yang menunggunya di desa, ia harus mendapatkan pengampunan. Namun, para prajurit di sekitarnya tidak setuju, dan berkata, banyak terpidana mati lainnya. Kenapa harus Gabimaru? Kalau begitu, lihatlah kekuatanku yang sebenarnya. Kalau tidak keberatan, lihat baik-baik. Ninjutsu, manusia api. Api membara menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, semua prajurit terkapar di tanah. Hanya Gabimaru yang duduk dengan gagah di atas mereka. Inilah kekuatan Gabimaru yang sebenarnya. Sagiri pun tahu ia telah memilih orang yang tepat. Namun, mereka harus pergi ke Edo dulu untuk bertemu dengan terpidana mati lainnya. Aku harus kembali hidup-hidup. Demi dirimu, pria itu masih bernapas. Namun telah mati selama ratusan tahun. Tubuhnya tidak membusuk, malah mengeluarkan aroma bunga. Yang lebih aneh lagi, ia mengeluarkan tawa cekikikan. Dari 300 orang yang dikirim ke pulau itu, hanya dia yang kembali. Setelah kembali, tubuhnya berubah drastis. Bunga-bunga indah bermekaran dari seluruh tubuhnya. Para bangsawan kembali mengumpulkan ratusan terpidana mati, demi mendapatkan ramuan keabadian dari pulau itu. Di tempat berbahaya seperti itu, para terpidana mati pun ingin menyerah. Namun, yang menunggu mereka adalah hukuman pemenggalan. Risiko tinggi berarti imbalan tinggi. Siapapun yang berhasil membawa ramuan keabadian, apapun kejahatannya,
akan diampuni. Bahkan gelar kebangsawanan pun bisa diraih. Tokoh utama kita, Gabimaru si kosong, demi hidup normal bersama istrinya, bertekad mati untuk menemukan ramuan keabadian. Namun, setiap terpidana mati akan dipasangkan dengan seorang algojo. Jika mereka bertindak mencurigakan, akan langsung dihukum mati. Baru saja dimulai, para bangsawan sudah membuat para terpidana saling bunuh. Untuk memilih yang terkuat, pertempuran pun pecah. Mereka menggunakan segala cara. Ada yang mengambil batu, ada yang menyerang yang lemah. Bahkan ada yang mencungkil mata lawannya. Para bangsawan tampak terhibur. Anak buahnya langsung berkata, yang menarik untuk ditonton adalah mereka ini. Si rambut pirang di depan itu, meski masih remaja, sudah menjadi pemimpin ratusan bandit. Sangat kejam. Lalu, ada ninja wanita berdada besar itu. Sendirian saja, ia bisa membantai satu keluarga. Pria besar setinggi 8 kaki itu adalah pendekar pedang terhebat di negeri ini. Dan ada juga orang aneh yang kebal senjata. Katanya, ia bisa makan seekor beruang sekaligus. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Gabimaru si kosong, sang legenda hidup. Gabimaru si kosong, hanya dengan berdiri di sana, tak ada yang berani menyerangnya. Para bangsawan tidak suka ini. Mereka langsung memerintahkan orang-orang di dekatnya untuk membunuhnya. Dan berkata, bunuh dia. Kalian langsung memenuhi syarat untuk masuk ke pulau. Terpidana mati itu melihat seorang anak kecil. Dengan gembira, ia mengambil batu di tanah. Namun saat dilempar ke Gabimaru, dengan mudah dihindari. Gabimaru menghela nafas pelan. Aku tidak ingin bertarung. Karena kalian ingin bertarung, akan kubunuh semuanya. Gabimaru berjalan perlahan ke depan. Saat itu, tatapannya berubah. Selanjutnya adalah pesta visual. Metode kejam ini membuat para bangsawan terkejut. Semua orang memandang Gabimaru seperti monster. Di bawah pembantaian Gabimaru, jumlah orang yang mendarat di pulau berkurang menjadi 10. Mereka yang bertahan hidup sampai sekarang, semuanya memiliki kemampuan khusus. Hari berikutnya, mereka naik kapal menuju pulau. Pulau mistis itu pun perlahan muncul di hadapan mereka. Sebuah tangan yang terputus tiba-tiba layu dan menumbuhkan bunga. Tangan itu milik ahli pedang hebat yang memotongnya sendiri. Karena baru saja disentuh kupu-kupu berwajah manusia. Ini adalah pulau mistis bernama Kotak Ajaib. Namun, bahaya ada di mana-mana. Kelabang biasa tumbuh hingga 10 meter panjangnya. Dan di dalam mulutnya terdapat jari-jari yang bergerak. Bahkan ada monster gabungan Buddha dan Tao. Sungguh mengerikan. Di pulau berbahaya inilah, terdapat ramuan keabadian. Oleh karena itu, pemerintah mengirim 10 terpidana mati ke sana. Siapapun yang dapat membawa kembali ramuan keabadian, akan diampuni. Apapun kejahatannya, untuk mencegah para penjahat bertindak curang. Setiap penjahat didampingi oleh seorang algojo. Namun, sebagai terpidana mati, mereka tidak peduli tentang hal itu. Mereka melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Mereka saling bersekongkol dengan niat tersembunyi. Ada yang langsung memanfaatkan kecantikannya untuk membujuk algojonya bergabung dengannya. Para algojo juga bukan orang bodoh. Tidak sedikit yang menghunus pedang tanpa ampun. Beberapa penjahat langsung membunuh algojo mereka. Hanya tim protagonis yang bertindak sesuai aturan. Karena protagonis tahu bahwa di dunia ini, benar-benar ada ramuan keabadian. Kepala desa Iwagakure memiliki tubuh abadi. Tidak peduli seberapa parah lukanya, ia dapat pulih dalam sekejap. Orang-orang di desa tahu bahwa ia telah memakan ramuan ini. Begitu tiba di pulau, protagonis melepaskan tali pengikatnya. Namun, Sagiri yang kaku menganggap ini melanggar aturan, dan meminta Gabimaru mengikat tangannya kembali. Gabimaru ingin menjelaskan, tetapi pedang Sagiri sudah berada di lehernya. Aku harus mengingatkanmu agar kau tidak salah paham. Aku adalah algojo, bukan asisten. Demi istrinya di rumah, Gabimaru hanya bisa mengalah. Namun, saat Sagiri mengikat tangan Gabimaru, sebuah bola besi raksasa tiba-tiba menerbangkan Gabimaru. Orang yang datang adalah seorang penjahat biksu yang juga mendarat di pulau itu. Dikatakan bahwa pikirannya telah terobsesi dengan senjata. Dia telah mencuri ratusan senjata dari para ahli bela diri. Namun,
Yang Gabimaru perhatikan adalah bahwa orang itu tidak diikat. Hal ini membuat Sagiri merasa canggung dan bertanya kepada algojo lainnya, Yuzuriha. Yuzuriha menertawakan kekakuan Sagiri, mengatakan bahwa mengikatnya saat pulang saja sudah cukup. Justru karena kekakuan Sagiri, dia selalu diabaikan di keluarganya. Belum selesai bicara, biksu itu mengambil senjatanya dan bersiap untuk melawan Gabimaru. Namun, saat keduanya hendak bertarung, Sagiri yang keras kepala itu menyuruh Gabimaru mengikat tangannya. Ikat tanganmu, kau bodoh, ya? Setelah menerima 3 serangan, akhirnya Gabimaru mengikat tangannya. Tatapan mata Gabimaru berubah. Biksu itu telah ditusuk oleh senjatanya sendiri seperti sarang lebah. Kecepatannya membuat Sagiri terkejut. Algojo biksu itu tanpa ragu mencabut senjatanya dan memenggal kepalanya. Dengan begitu, dia bisa langsung kembali melapor. Sagiri masih ingin Yuzuriha berhati-hati saat pulang. Tapi Yuzuriha tampak acuh tak acuh dan mengatakan bahwa orang yang harus berhati-hati adalah Sagiri. Jangan berpikir bahwa mengikat tangan berarti aman. Sagiri berpikir jika mereka tidak mematuhi aturan, mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Yuzuriha memberitahunya kenyataan pahit. Yang terpenting sekarang adalah menemukan ramuan keabadian. Yang lainnya tidak penting. Daripada mematuhi aturan dan pulang dengan tangan kosong, lebih baik melanggar aturan dan mencapai tujuan. Untuk menyenangkan atasan, sebelum pergi, Yuzuriha mengingatkan dengan baik. Pemerintah tidak akan mengandalkan satu kelompok orang saja. Tidak lama lagi, orang-orang dari Iwagakure akan mendarat di pulau ini. Dan klan Asaemon bukanlah kelompok yang solid. Dikatakan bahwa yang berprestasi baik dalam misi ini akan menjadi kepala klan berikutnya. Benar atau tidak, kan ada orang yang memiliki ambisi. Artinya, para algojo juga bersaing ketat. Setelah Yuzuriha pergi, Gabimaru menyerang Sagiri, wanita di depannya, karena aturan terus menghalangi langkahnya. Begitu orang-orang Iwagakure mendarat, semuanya akan sia-sia. Dia harus mendapatkan ramuan keabadian sebelum mereka datang. Keduanya tampak bertarung mati-matian, tetapi Gabimaru terus mengalah. Karena nasihat istrinya terus terngiang di telinganya, Gabimaru tidak bisa membunuhnya. Namun, pertarungan berakhir saat senjata Sagiri patah. Gabimaru menindih Sagiri. Dulu, Gabimaru akan membunuhnya tanpa ragu. Setelah memiliki istri, Gabimaru menjadi bimbang. Sagiri juga melihat dari mata Gabimaru bahwa kapanpun, setiap kali dia membunuh, dia akan menunjukkan ekspresi ini. Matanya penuh dengan penahanan. Istrinya telah memberinya emosi yang dimiliki orang biasa. Memahami pikirannya, Sagiri berdamai dengan Gabimaru dan mengatakan akan menyaksikan Gabimaru menuju jalan yang benar dan menjalani kehidupan orang biasa. Namun, monster yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung mereka. Bahkan ada ikan pari dengan 6 lengan. Apa ini? Makhluk hidup? Menjauh. Pria itu tingginya hanya 1,5 meter. Tapi saat melompat, tingginya mencapai 1,8 meter. Menghadapi monster sebesar gunung, dia hanya memasukkan jarinya ke lehernya dan memancarkan suhu tinggi ribuan derajat. Monster itu kesakitan dan hanya bisa meledakkan kepalanya sendiri untuk mendinginkan diri. Pria itu bernama Gabimaru. Dia adalah seorang ninja yang hebat. Ninjutsu api. Sagiri yang ada di hadapannya adalah algojo Gabimaru. Namun, saat ini dia dikepung oleh monster. Sebagai seorang pembunuh, Gabimaru seharusnya tidak memiliki rasa iba. Namun, karena pengaruh istrinya, dia percaya bahwa mengikuti kata hatinya adalah keberanian sejati. Tubuhnya tanpa sadar bergerak untuk menolong. Dia menyelamatkan Sagiri. Barulah dia tersadar. Sebelum Sagiri sempat berterima kasih, suara desingan terdengar dari belakang. Untungnya, seorang samurai segera bertindak dan berhasil membunuh monster ikan asin itu. Mereka adalah kelompok narapidana lainnya. Wanita itu, yang juga seorang ninja, mencoba mendekati Gabimaru. Namun, Sagiri menyadari ada 2 algojo di sampingnya. Gabimaru bertanya dengan datar apa tujuan mereka. Sebagai pesaing, mereka tidak punya alasan untuk membantu. Namun, ninja wanita itu menggoda Gabimaru. Gabimaru menunjukkan apa artinya menjadi pria teladan. Sakit, 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 sakit. Apa yang kau lakukan? Godaanmu tidak mempan padaku. Aku sudah punya istri. Ninja wanita itu mundur dan mengajak Gabimaru bergabung. Lagi pula, di tempat berbahaya ini, lebih banyak mata lebih baik. Sagiri setuju dengan ninja wanita itu. Ninja wanita itu mencoba merayunya lagi. Aduh, aduh,
Apa yang kau lakukan? Aku belum setuju. Ninja wanita itu tidak bisa dipercaya. Jangan bicara soal percaya atau tidak. Kita bukan anak kecil. Kita bisa saling mengkhianati kapan saja. Lagi pula, hanya satu orang yang akan diampuni meskipun menemukan ramuan keabadian. Maksudku, kita sebaiknya saling memanfaatkan. Apa kau takut padaku? Kau cukup polos juga. Gabimaru tidak banyak bicara. Jika kalian ingin bergabung, tunjukkan dulu kemampuan kalian. Ninja wanita itu meminta algojonya memberikan informasi yang berguna, dan mengatakan bahwa monster yang mereka khawatirkan tidaklah berbahaya. Yang berbahaya adalah kupu-kupu berwajah manusia. Mereka beterbangan di sekitar monster. Serbuk sari mereka dapat menciptakan ilusi dan beracun. Ninja wanita itu tahu detail ini, karena narapidana yang sebelumnya bergabung dengannya telah digoda dan dijadikan kelinci percobaan. Alasan dia memiliki 2 algojo sudah jelas, dan sebagian besar monster di pulau ini berasal dari ajaran Buddha dan Tao. Beberapa bahkan merupakan kombinasi keduanya. Namun, saat mereka berbicara, Sagiri menyadari bahwa sejak tiba di pulau ini, dia belum bisa menggunakan keahliannya. Rasa lemah yang belum pernah dirasakan menjalar dari telapak kakinya, hingga ia jatuh pingsan. Terakhir kali ia buang air besar, butuh 10 anjing untuk menghabiskannya. Itu pun dalam keadaan belum kenyang. Sambil makan melon, ia iseng melempar batu dan membunuh seluruh penduduk desa. Mendengar penjara menyediakan makan dan tempat tinggal, ia pun dengan sopan masuk dan tinggal di sana. Kali ini, ia diutus ke Pulau Keabadian untuk mencari ramuan awet muda. Namun, baru saja sampai di pulau, karena lapar, ia dengan kejam membunuh sipirnya dan memakannya. Meskipun ia hanya memiliki kecerdasan anak berusia 3 tahun, tebasan tangannya dapat dengan mudah merobek tubuh manusia. Saat ia mengincar Sagiri, Gabimaru datang tepat waktu dan menerbangkannya puluhan meter. Namun, dengan kulit dan dagingnya yang tebal, ia tampak baik-baik saja. Pohon berusia ribuan tahun dapat ia cabut dengan mudah. Pohon yang dilemparkannya seperti peluru meriam, menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Pohon-pohon di sekitarnya hancur lebur. Saat telapak tangan monster itu menghantam Gabimaru, Gabimaru mencoba menghancurkan telapak tangannya. Namun, ancaman kematian memaksanya untuk mundur. Insting pembunuh yang telah bertahun-tahun diasahnya mengatakan bahwa ia tidak dapat menahan serangan telapak tangan itu. Jika demikian, ia akan menggunakan serangan jarak jauh, ninjutsu, Raigeki. Bahkan pohon pun tembus, tetapi monster itu tidak terluka sedikit pun. Ninjutsu, Jouka. Pisau Jouka yang setajam baja pun tak mampu melukainya. Apalagi yang bisa dilakukan? Mencari serangan jarak jauh yang efektif. Berbagai metode muncul di benak Gabimaru. Namun, pada akhirnya ia tetap akan mati dihantam telapak tangan itu. Tiba-tiba, jari monster itu terpotong. Pelakunya adalah Sagiri. Sebagai anggota keluarga Algojo, tidak ada yang lebih memahami struktur tubuh daripada mereka. Seberapapun kuatnya tubuh seseorang, dengan mengincar celah antara otot, tendon, dan tulang, tubuh dapat dipotong. Karena monster itu tinggi, sulit untuk mencapai lehernya. Rencana mereka adalah memotong kaki monster itu terlebih dahulu, menjatuhkannya, lalu mencari kesempatan untuk memenggal lehernya. Namun, mereka meremehkan monster itu. Saat bergerak, celah antar tulangnya mengecil, sehingga pedang tidak dapat menembusnya. Mereka harus tenang, dan mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Jika gagal, mereka hanya akan menjadi daging cincang. Jika monster itu dapat dipertahankan dalam posisi pemenggalan, Sagiri yakin ia bisa memenggal kepalanya. Namun, saat itu monster tersebut tiba-tiba menangis keras. Suaranya menggetarkan udara di sekitarnya. Dalam momen singkat itu, telapak tangan monster itu telah menghantam Gabimaru. Gabimaru yang menerima hantaman itu, seluruh tubuh bagian atasnya tertanam di tanah. Saat Sagiri hendak memeriksanya, Gabimaru bangkit berdiri. Dari luar, Gabimaru tampak tidak terluka parah. Namun, saat darahnya mengalir deras, darah menyembur dari 7 lubang di tubuhnya. Terlihat dia menderita luka dalam yang parah. Saat Gabimaru berada di ambang kematian, keadaan pikiran Sagiri berubah. Dia berhasil menangkis serangan monster itu. Pengalaman bertarung Sagiri masih kurang. Tetapi, ketika misi dan hatinya menyatu, dan keraguannya lenyap, keahlian pedangnya melampaui yang terbaik. Setelah beberapa ronde bertarung dengan monster itu, Sagiri akhirnya menemukan kesempatan. Saat monster itu jatuh, dia berhasil memutar ke belakangnya. Saat dia membidik leher monster itu sepertinya merasakan bahaya.
Dengan satu lompatan, ia melompat ke tempat yang aman. Sekarang, hanya dibutuhkan satu kesempatan baginya untuk memenggal kepala monster itu. Untuk itu, Gabimaru memutuskan untuk bertarung mati-matian. Api perlahan menyelimuti seluruh tubuh Gabimaru. Ninjutsu, Raigeki Kasai. Mode pertapa. Ninjutsu, Hofu Kasai. Mode pertapa. Setelah menggunakan serangkaian ninjutsu, Gabimaru mencapai batasnya. Namun, tujuannya telah tercapai. Dia menggunakan ninjutsu api untuk membakar seluruh hutan. Pohon yang terbakar mengeluarkan asap tebal, yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida akan berkumpul di tempat tinggi. Ketika monster itu menghirup karbon monoksida, ia akan keracunan. Seiring berjalannya waktu, monster itu akhirnya tidak tahan dan tersungkur ke tanah, terengah-engah. Ini adalah waktu yang tepat untuk memenggalnya. Monster itu merasakan bahaya. Ia mencoba melawan, tetapi dihentikan oleh Gabimaru. Cepat tebas, aku tak bisa bertahan lama. Tenang. Tenanglah. Semua orang meremehkannya. Sebagai anggota keluarga Algojo, pengetahuan tentang kerangka manusia telah tertanam di benak Sagiri. Menghadapi Rokurota, yang bahkan Gabimaru tidak bisa kalahkan, Sagiri bisa melakukannya. Sekarang bukan waktunya untuk kagum. Mereka harus segera pergi. Karena api, monster di sekitar tertarik ke sana. Untuk mendapatkan ramuan keabadian, mereka harus terus masuk lebih dalam. Dua sosok di kejauhan menarik perhatian mereka. Namun, saat mereka mendekat, Gabimaru tertegun. Di tempat seperti ini, mereka melihat sebuah desa. Jika kota surgawi benar-benar ada, apakah ada dewa yang tinggal di sana? Apakah mereka kawan atau lawan? Masih harus dibuktikan. Namun, saat ini mereka sedang diawasi. Untungnya, indera Gabimaru sangat tajam. Dalam sekejap, dia mengejar orang itu. Namun, saat Gabimaru menarik kain penutup kepala orang itu, wajah muda di balik rambut merah muda itu membuat Gabimaru terkejut. Detik berikutnya, sebuah tongkat kayu diayunkan ke arah kepalanya. Gabimaru dengan cepat mundur. Setelah melihat lebih jelas, ternyata itu adalah manusia pohon. Namun, untuk satu-satunya manusia normal yang dilihatnya di pulau itu, manusia pohon di depannya tidak dapat menghentikan langkah Gabimaru. Meskipun gadis itu masih muda, dia sangat lincah di hutan. Namun Gabimaru tak sedikit pun melambat. Saat dia menangkap gadis kecil itu, dia malah dibanting, terbanting keras ke tanah. Gabimaru tak percaya, gadis kecil ini memiliki kekuatan seperti itu. Kami tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin bertanya sesuatu. Mendengar kata-kata Sagiri, gadis kecil itu benar-benar berhenti. Namun, tinju gadis kecil itu yang bersinar, dengan cahaya kemasan menyerang Sagiri. Untungnya Gabimaru muncul tepat waktu. Tetapi kekuatan tinju itu mengejutkan Gabimaru. Tubuhnya yang kuat pun terluka. Namun, hal ini membuat Gabimaru marah. Dia tidak berniat menahan diri lagi. Dia menarik sulur di sekitarnya. Sulur-sulur itu seolah hidup, dan mengikat gadis kecil itu dengan erat. Saat Gabimaru hendak menginterogasinya, gadis kecil itu berlinang air mata, dan menangis keras. Ini membuat Gabimaru bingung. Untungnya, dengan bujukan Sagiri, gadis kecil itu sedikit tenang. Saat mereka berdiskusi apa yang harus dilakukan dengan gadis kecil itu, manusia pohon yang terbaring di tanah tiba-tiba berbicara. Kumohon, kembalikan dia padaku. Aku bisa membawa kalian ke desa, dan memberitahu kalian informasi tentang ramuan keabadian. Meskipun mereka sulit mempercayai kata-katanya, dengan pergi ke desa, mungkin ada sesuatu yang tak terduga. Desa yang tampak rusak dari luar, memiliki fasilitas lengkap di dalamnya. Meskipun manusia pohon itu menawarkan makanan, Gabimaru terus bertanya tentang ramuan keabadian. Manusia pohon itu tak punya pilihan, selain memberitahu Gabimaru, bahwa memang ada ramuan keabadian di sini. Itu adalah sumber kehidupan yang disebut Tan. Pulau ini terbagi menjadi 3 bagian. Pantai dan hutan di sepanjang pantai disebut Eishu. Area di tengah disebut Hojo, yaitu tempat kita berada sekarang. Ramuan keabadian yang kalian cari berada di pusat pulau, disebut Horai. Setelah mengetahui informasi tentang ramuan itu, Gabimaru tak bisa menahan diri lagi. Tapi Gabimaru masih ingin memastikan kebenaran kata-kata manusia pohon itu. Manusia pohon itu berkata, karena kalian sudah sampai di sini, kalian hanya perlu bertemu Tencent, dan semua pertanyaan kalian akan terjawab. Mereka tidak menua dan tidak mati.
Selalu cantik dan sempurna. Kalian bisa sampai di sini berarti kalian telah mengalahkan monster di luar, yang di sini disebut Zhou Xin. Tapi Tencent jauh lebih kuat dari Zhou Xin. Mereka tak terkalahkan. Manusia pohon itu langsung memberi informasi. Semua yang hadir pasti curiga. Tapi ini adalah rasa kasihan manusia pohon itu pada mereka. Karena ini akan menjadi keinginan terakhir mereka. Tidak ada manusia yang datang ke pulau ini yang bisa selamat. Tencent tidak akan melepaskan siapapun. Namun, Gabimaru dan yang lainnya curiga manusia pohon itu menggertak. Mereka masih ragu dengan Tencent yang diceritakan manusia pohon itu. Namun, manusia pohon itu berkata bahwa Tensi adalah orang yang paling berkuasa di pulau ini. Mereka memimpin para dewa dapur dan menghukum orang-orang yang berdosa, terutama manusia yang datang ke pulau ini. Dan manusia yang dihukum tidak hanya mati begitu saja. Mereka akan bereinkarnasi menjadi bunga yang indah. Dan akhirnya menjadi nutrisi bagi obat keabadian. Manusia pohon itu tahu mereka tidak percaya. Jadi dia merobek lengannya sendiri. Namun, lengannya pulih dalam beberapa detik. Percaya atau tidak, tempat ini adalah negeri para dewa. Manusia yang menginjakkan kaki di sini akan diadili oleh para dewa. Meninggalkan pulau ini sangatlah sulit. Mata pria itu diiris oleh pisau tajam. Tetapi sebelum pisaunya jatuh, bunga tumbuh dari matanya. Mata yang terluka itu langsung sembuh. Dia adalah Tensi di pulau ini. Bersifat androgini. Dia memiliki kekuatan bertarung yang absolut. Hanya dengan satu kibasan tangan, dia melemparkan Dianzuo ratusan meter jauhnya. Dianzuo mengerti bahwa orang di hadapannya jauh lebih kuat darinya. Tanpa ragu, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya. Secara tampilan, dia memberikan luka fatal. Tetapi Tensi abadi, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun, kemanapun mereka lari, Tensi dapat langsung muncul di samping mereka. Kau merusak bajuku. Melihat tidak ada jalan keluar, Dianzuo bersiap untuk bertarung habis-habisan. Tapi tiba-tiba, sebuah katana terbang, dan memenggal kepala Tensi. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan Yamada Asaemon Sien, dan dia adalah guru Dianzuo. Lari, Dianzuo. Meskipun Sien buta, dia dapat mengamati melalui bau dan suara. Setelah berlari 2,5 menit, mereka terengah-engah. Namun, dengan gurunya di sana, Dianzuo merasa sangat lega. Tetapi dia tidak tahu bagaimana gurunya bisa kebetulan ada di sini. Ternyata, saat Sien menyelesaikan misinya dan hendak kembali, dia sedang mencari arus laut untuk pulang. Setelah susah payah menemukan arus yang menuju keluar, dia mendeteksi suara dan aroma yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Sebagai orang buta, dia merasa kesulitan, dan ingin mencari orang lain yang juga ingin pergi. Seperti Dianzuo yang langsung menawarkan untuk pergi bersama. Namun, gurunya malah menghunus pedangnya, dan mengarahkannya ke Nuhai. Dianzuo menatap gurunya dengan bingung. Gurunya menganggap Dianzuo melindungi seorang penjahat. Jika penjahat melanggar aturan atau bertindak di luar kendali, mereka harus segera dibunuh. Dia sendiri mengikuti perintah. Saat pertama kali tiba di pulau, penjahat yang dia awasi mencoba merayunya. Sien tidak terpengaruh, dan langsung membunuh penjahat itu. Sekarang dia butuh penjelasan dari Dianzuo. Jika Dianzuo tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dia akan turun tangan sendiri. Dianzuo berkata bahwa gadis itu tidak bersalah. Ini salah zaman ini. Namun, gurunya berkata pedang keluarga Yamada tidak punya alasan untuk memilih siapa yang akan dibunuh. Apalagi, ini akan membuat keluarga Yamada dituduh melakukan pemberontakan. Tensuke berpikir dunia ini akan menerima anak ini. Sien teringat Tensuke yang dulu. Aku tidak mengerti kenapa dia menyelamatkan orang. Dia menyadari muridnya telah tumbuh. Sepertinya semua yang baru saja terjadi adalah untuk menguji muridnya. Namun, saat mereka bersiap mencari arus untuk pergi, musuh muncul lagi. Dewa yang diremehkan jelas-jelas marah. Sien segera bereaksi, membawa keduanya ke jarak aman. Tetapi dia sendiri terluka parah. Ternyata, pada saat itu dia telah diserang oleh dewa. Kemarahan Tensuke langsung tersulut. Tapi bagaimanapun dia menyerang, serangannya dengan mudah dihindari. Melihat gurunya yang terluka, dia tahu dia harus menyelesaikannya di sini. Tapi bagaimanapun dia meningkatkan kecepatan serangannya, dia tetap tidak bisa melukai lawannya. Dewa itu hanya berkedip, dan muncul di depan Tensuke. Dia menjentikkan jarinya, dan 4 lubang besar muncul di tubuh Tensuke. Banyak darah menyembur keluar. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Tensuke merasakan dingin di jari-jarinya, dan panas seperti terbakar di dadanya. Bukankah ini pertanda kematian? Sepertinya mereka bertiga akan berakhir di sini, dibunuh oleh monster di depannya. Tapi dia tidak rela. Bagaimanapun caranya, dia harus mengulur waktu untuk gurunya dan Nuhai. Dengan sekuat tenaga, bahkan jika dia harus menghabiskan semua darahnya, dia tidak akan ragu.
dewa itu dijatuhkan oleh tinju Tensuke. Setiap pukulan Tensuke seperti memiliki kekuatan ribuan kilogram. Namun, serangan dewa berikutnya membuat lubang besar lagi di tubuh Tensuke. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia ingin gurunya dan Nuhai melarikan diri. Tapi tenggorokannya telah terluka, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Dewa itu juga bangkit pada saat ini. Meskipun setengah kepalanya hancur, dia akan segera pulih. Waktu mereka tidak banyak. Xian mencabut pedangnya dan ingin terus bertarung. Lari, guru, kau tidak bisa mengalahkannya, kau juga tahu itu, kan? Tenggorokannya terluka. Dia tidak bisa bicara. Guru, lari, teriaklah, sekali saja. Saat ini, Xian akhirnya mengerti maksud muridnya. Meskipun tidak rela, dia membuat pilihan yang tepat. Dia membawa Nuhai dan melarikan diri sekuat tenaga. Dan Tensuke masih melakukan perlawanan terakhirnya. Saat ini, dia sudah tidak takut mati. Melihat gurunya dan Nuhai yang semakin menjauh, Tensuke akhirnya melepaskan beban di hatinya. Maaf, guru, padahal kau sangat mempercayaiku. Nuhai, kau harus hidup. Kau bisa menemukan yang lebih baik. Hiduplah dengan baik, aku akan mendoakanmu. Merepotkan sekali. Entah sudah berapa lama aku berlari, Si Yuan baru saja menurunkan Suhai. Kenapa meninggalkannya? Aku harus kembali. Tidak bisa, ini adalah keinginan terakhir Dianzuo. Tapi, meskipun begitu, bukankah kau gurunya, bukankah dia muridmu? Itu semua tidak penting. Kita adalah rekan yang memiliki tujuan yang sama. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kita. Kita tidak boleh mengkhianati tekadnya. Kita tidak bisa mengalahkan monster itu. Jika kita tetap di sana, kita semua akan mati. Kita hanya bisa mundur untuk sementara. Tapi, aku pasti akan membalaskan dendamnya. Keempat anggota tubuh wanita itu patah, dan ada lubang besar di kepalanya. Namun, dia tidak mati, malah menunjukkan senyum aneh. Bunga-bunga terus tumbuh dari dagingnya yang hancur. Tidak lama kemudian, dia diselimuti oleh bunga-bunga. Saat bunga-bunga yang mempesona itu mekar, sebuah monster aneh muncul di hadapan mereka. Apakah ini yang disebut bidadari surga?